Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Klasis Pulau Jawa. Saya Pendeta Asmen Tonapa, menyapa untuk kita semua. Salam jumpa, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri dan keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Dalam saat teduh malam, diselenggarakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Mari kita siapkan diri beribadah kepada Tuhan. Satu pujian pertama kita dengarkan. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Jemaat terkasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk membangun persekutuan bersama dengan keluarga kami dan saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada. Kami terhubung secara virtual. Kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, memimpin hamba-Mu, memimpin kami semua yang siap mendengarkan sabda-Mu. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran Allah dan dapat melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, berikan kemampuan bagi hamba-Mu, bahkan Engkau mengambil alih pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Bersabdalah Tuhan kepada kami sekalian, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat terkasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam hari ini dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Matius 26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian sabda Tuhan. Amin. Jemaat terkasih Tuhan, satu tema yang akan kita renungkan dalam ibadah malam hari ini tentang harta dan kuasa. Kira-kira apa yang kita kejar, apa yang kita cari di dalam dunia ini? Apa yang manusia cari? Tentunya banyak hal yang dicari oleh umat manusia, dan salah satunya adalah harta dan kuasa. Tidak sedikit orang terkenal, tidak sedikit orang populer karena memiliki harta dan kuasa. Tetapi tidak sedikit juga orang jatuh dalam hidupnya karena harta dan kuasa. Hal ini pun bisa mengancam pertumbuhan gereja, persekutuan di tengah-tengah umat Tuhan, ketika harta dan kuasa itu yang dikejar. Kita lihat pembacaan kita pada malam hari ini dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Di situ kita melihat Yudas Iskariot adalah salah satu dari murid Yesus, murid lingkaran dalam Yesus. Tapi apa yang diperbuat oleh Yudas Iskariot? Ia tega menyerahkan gurunya kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Hal itu dia lakukan oleh karena harta dan kuasa. Ia kecewa. Harapannya mendapatkan kedudukan, mendapatkan posisi ketika Yesus menjadi raja, itu jauh dari kenyataan. Karena itu ia menjual Tuhan Yesus kepada pemimpin-pemimpin Yahudi dengan nilai 30 keping perak. Harta dan kuasa inilah yang kemudian ia mengkhianati Yesus yang adalah gurunya sendiri. Banyak penafsir mengatakan Yudas Iskariot memang adalah seorang yang tamak akan uang. Kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 6, nyata di situ ketamakan Yudas Iskariot
Dikatakan di situ, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jemaat terkasih Tuhan, kita pun melihat bagaimana kisah kehidupan Ananias dan Safira. Mereka mengejar ketenaran, namun kecintaan mereka akan uang membuat mereka korban ambisi, materi, harta, dan kuasa. Kecintaan mereka akan uang menjadi celah iblis menguasai pikiran mereka, sehingga mereka menyembunyikan kebenaran. Ketidakjujuran, ketidaktulusan itu ditampilkan di hadapan para rasul, sehingga seketika itu jugalah Ananias dan Safira meninggal karena ketidakjujuran, karena ketidaktulusan mereka di depan para rasul. Mungkin orang bertanya, mengapa hukumannya sangat sadis bagi Ananias dan Safira? Jawabannya adalah karena ketidakjujuran, karena ketidaktulusan, dan memanipulasi. Jika dibiarkan merajalela, maka akan mewabah dan menular bagi anggota persekutuan lainnya. Karena itu mesti dihentikan dan distopkan ketidakjujuran, sikap ketidaktulusan itu. Iblis akan mengintip dan menguasai setiap orang yang ragu dan mulai mempraktekkan ketidakjujuran dan ketidaktulusan, manipulasi. Maka korupsi akan bertambah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cinta akan uang akan menjadi sebuah celah bagi iblis untuk menghancurkan kehidupan manusia. Karena itu janganlah mengabdi kepada uang. Karena jika dia menjadi tuanmu, uang adalah tuan yang kejam. Ingatlah bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya sendiri. Sehingga hidup kita bukanlah milik kita lagi, melainkan hidup kita adalah milik Kristus. Jadi mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan khawatirkan akan kebutuhan hidup ini. Karena Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6 ayat 32. Mengenai kuasa, kita lihat di Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Komunitas Kristen pertama, rentan terjadinya perpecahan yang hebat. Karena dua kekuatan besar berebut untuk mempengaruhi anggota komunitas. Kelompok orang Kristen Yahudi yang bersembunyi di balik wibawa Petrus, melawan kelompok orang-orang Kristen bukan Yahudi yang aspirasinya diwakili oleh Paulus. Kita lihat jemaat di Korintus, terjadi perpecahan-perpecahan yang hebat oleh karena kelompok-kelompok mengagung-agungkan pemimpin-pemimpin mereka, menjagokan pemimpin-pemimpin mereka. Kami dari golongan Apolos, kami dari golongan Paulus, kami dari golongan Kefas, kami dari golongan Kristus. Karena kepemimpinan, karena kekuatan-kekuatan, itu bisa menyebabkan perpecahan-perpecahan di tengah-tengah jemaat. Kita ingat kisah pertengkaran antara Yakobus dan Yohanes memperebutkan kursi tertinggi bila Yesus kelak bertahta. Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Saudara-saudara yang terkasih, orang Kristen, orang percaya
menghadapi ancaman-ancaman demikian. Bahkan menjadi ancaman serius di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana seharusnya bersikap dan di mana seharusnya kita letakkan harta dan kuasa dalam hidup keberimanan kita. Bagaimana kita menempatkan harta dan kuasa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Yesus tidak mengajarkan bahwa mari kita membuang harta dan kuasa. Atau mari kita membenci harta dan kuasa. Kedua-duanya itu adalah anugerah Tuhan. Berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan dalam keluarga kita. Yang harus disyukuri. Yang harus dimanfaatkan. Yang harus dikontrol. Dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Kuasa dipakai untuk melayani. Melayani dalam kerendahan hati. Dan menjadikan diri kita sebagai hamba di hadapan Tuhan. Harta dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan dipakai supaya diri kita semakin ditinggikan. Semakin dimuliakan oleh sesama. Banyak orang karena kuasa dan harta. Untuk mau semakin ditinggikan. Untuk mau semakin dimuliakan oleh sesama. Karena itu jadikan harta dan kuasa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dipakai untuk memuliakan Dia. Dipakai untuk melayani Dia. Dan melayani sesama dalam takut akan Tuhan. Selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah. Merenungkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak
Jemaat terkasih Tuhan, mari kita naikkan syafaat, kita berdoa. Kami patut bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kau memberikan kesempatan bagi kami semua mengalami persekutuan. Kami bersama-sama mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Allah. Bila firman Tuhan ini, pengajaran-pengajaran ini, boleh menjadi bahagian kehidupan kami. Kami merenungkan harta dan tahta, harta dan kuasa yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sungguh-sungguh kami pakai di dalam memuji dan memuliakan Allah. Kami semakin mengalami karya-karya Tuhan, semakin kami merendahkan diri di hadapan Allah dan menjadikan diri kami sebagai hamba di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini yang boleh mendengarkan siaran ini. Berkati mereka dalam keluarga, berkati dalam seluruh perjuangan-perjuangan hidup mereka. Seisi rumah mereka Tuhan berkati. Berkati badan pekerja sinode wilayah 4 Gereja Toraja yang boleh menyelenggarakan program ini. Sehingga kami boleh bersama-sama terhubung satu dengan yang lain dalam persekutuan ibadah saat teduh malam. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami mendoakan umat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang terpapar COVID-19, pulihkanlah mereka ya Bapa. Mengalami kedukaan, Tuhan hiburkan. Mengalami pergumulan-pergumulan, kesulitan, tantangan hidup, Tuhan hadir menguatkan mereka semua. Yang mengalami gangguan-gangguan, dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan hadir menolong setiap mereka. Menikmati sukacita karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, sembuh dari penyakit, sukses dalam perjuangan-perjuangan, keberhasilan dalam pekerjaan usaha. Bila semuanya itu menjadi syukur kami di hadapan Tuhan malam hari ini, dan Tuhan menyempurnakan sukacita dan syukur mereka. Kami mendoakan umat Tuhan menikmati hari-hari tua, menikmati masa-masa pensiun. Berkati mereka semua, mereka tetap menikmati sukacita yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Kami mendoakan perjuangan-perjuangan gereja Tuhan, menjalankan misi pekabaran Injil, tetap Tuhan berkati. Peliharakan semua hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, pengurus OIG, melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami mendoakan persiapan sidang Sinode Am Gereja Toraja. Kiranya Tuhan memberkati semua panitia. Pelaksanaan berjalan dengan baik di masa-masa mendatang. Kami mendoakan pelaksanaan vaksin yang terus berjalan, program pemerintah dalam rangka mengatasi bagaimana menekan penyebaran COVID-19. Kiranya berjalan dengan baik dan lancar. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil, berikan kemampuan hikmat bagi mereka, bangsa dan negara ini senantiasa dalam kondisi aman dan tentram. Peliharakan kami malam ini ya Tuhan Allah, dalam rumah kami masing-masing, kami dihantar Tuhan dan mempersiapkan diri kami, masuk dalam minggu raya hari esok, menikmati persekutuan bersama dalam minggu raya, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa syukur kami. Inilah syafaat kami. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh malam diselenggarakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Wilayah 4. Salam dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang.
Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salam sehat, Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa.